Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib ayul ikhwa azani Allah wa yakum. Pada pertemuan yang kedua ini atau jam yang kedua ini kita belajar tentang fikih yang kita ambilkan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, mulakhas itu artinya apa? Ringkasan. Ringkasan. Al-Fiqhi ringkasan fikih yang disusun oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau masih hidup. Tapi umurnya sudah 90 tahun kalau nggak salah. Beliau masih hidup di Saudi Arabia, tinggal di Riyadh. Nah, ini ringkasan fikih dan beliau bermadhab Hambali. Beliau bermadhab Hambali. Masuk aja, masuk. Masuk. Ditutup. Salam. Baru dimulai. Agak geser aja kalau terlalu agak pelan-pelan. Sebelum kita memasuki bab fikih ya, kenapa Anda ambilkan fikih sama tauhid? Karena itu yang paling terpenting ya. Itu yang paling terpenting. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kau ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Itu tujuan asal Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tata cara ibadah itu telah dijelaskan dalam syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita butuh penjelasan dari para ulama, tidak bisa ngarang sendiri, nggak bisa memahami sendiri, karena bisa salah nanti. Ya, dalam memahami ilmu agama itu tidak hanya butuh Al-Quran dan hadis, tapi butuh pada ilmu alat, diantaranya bahasa Arab. Ya, yang kedua ilmu usul, ya, qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, itu butuh ilmu alat. Dan itu harus dipelajari. Ya, dan kita harus mengikuti penjelasan dari kalangan para ulama. Ya. Dan kalau para ulama berselisih menjadi 3 pendapat, kita jangan membuat pendapat yang keempat. Ya, kalau para ulama berselisih menjadi 5 pendapat, kita jangan membuat pendapat yang ke-5 atau yang ke-6. Pasti akan sesat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Jadi kita betul-betul mengikuti pemahaman atau penjelasan dari para ulama dari generasi awal, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diteruskan murid-muridnya yaitu para tabi'in, kemudian diteruskan murid-muridnya yaitu tabi'ut tabi'in, diteruskan oleh para ulama, terutama para ulama 4 madhab. Sebenarnya madhab dalam Islam itu lebih, madhab itu pendapat ya. Madhab dalam Islam itu banyak sebetulnya. Cuma yang diteruskan oleh murid-muridnya dan dipertahankan hingga zaman kita sekarang itu 4. Madhab Maliki, ya, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ya, apakah ada lebih dari itu? Ada. Dan yang masih ada, meskipun tersisa-sisa, itu madhab Dhahiri. Ya, pencetus awal itu, yang generasi awal itu Daud, Al-Imam Daud Ad-Dhahiri. Kemudian yang generasi tahun 600-700-an, yaitu ulama yang muncul dari Spanyol, Andalusia, yaitu Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nah, beliau dikenal dengan madhab Dhahiri. Apakah ada madhab yang lain? Banyak madhab yang lain. Madhab Thawri, madhab Zawji, ya, dan madhab-madhab yang lainnya. Nah, kenapa kok nggak sampai kita sekarang? Karena yang mempertahankan ya madhab itu murid-muridnya sebetulnya.
Makanya ada murid-murid setia yang melestarikan pendapat gurunya dan dilestarikan sampai sekarang. Ya, makanya apa? Ada kitab-kitabnya, dibukukan. Sedangkan mazhab Tsauri itu nggak ada yang membukukan. Paling yang sampai pada kita sekarang itu cuma nukilan. Ya, Al-Tsauri mengatakan demikian. Itu nukilan. Kalau pendapat secara umum dibukukan tidak ada. Tapi 4 mazhab ini dibukukan sama murid-muridnya. Ya. Makanya dalam Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i tinggal di Irak. Kaul jadid ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Makanya terkadang dalam diri Imam Syafi'i sendiri itu ada 2 pendapat yang terkadang kontradiksi. Berbeda, maksudnya berbeda. Nah, sehingga wajar sebagai penuntut ilmu itu sekarang kita berpendapat A, nanti kalau kita semakin mendalam kajiannya bisa berpendapat B. Itu wajar. Saya ada dalam sholat aja berbeda, sering berubah-ubah. Seperti sedekap setelah ruku, dulu awal-awal sedekap, sekarang udah nggak sedekap lagi. Nah, itu wajar, bukan anu ya, namanya apa? Plain plan, itu bukan ya. Karena dikaji lagi, dipelajari lagi lebih mendalam. Nah, ya, nah itu. Baik, ayo ikhwazani Allahuikum. Sebelum kita memasuki fikih yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, sebagaimana para ulama menyusun kitab fikih itu biasanya diawali dengan fikih toharoh. Ya, jadi ada 2 metode ya, 2 metode. Yang satu urutannya sesuai kajian fikih, biasanya didahului oleh bab toharoh. Yang satu kajiannya disesuaikan dengan kajian hadis. Seperti Bulughul Maram itu sebetulnya disusun oleh ulama hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Berdasarkan anunya skemanya hadis, al-muhaddis. Tapi sebenarnya kajiannya fikih. Ya, Bulughul Maram itu. Ya, makanya beliau metodenya apa? Hanya hadis-hadis, kumpulan hadis saja. Tapi dikumpulkan, toharoh ya toharoh, sholat ya sholat. Nah, yang lebih sistematis lagi yaitu kajian oleh ulama fikih. Nah, ya, makanya kan ulama itu ada ulama al-muhaddis, ahli hadis, ada ulama apa? Fuqaha, ahli fikih. Ya, ahli fikih. Seperti Syekh Utsaimin itu fuqaha sebetulnya, lebih condong pada fikih. Seperti Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu ulama al-muhaddis. Seperti Imam Bukhari itu ulama al-muhaddis. Ya, adapun mazhab itu rata-rata ulama fuqaha. Dia fokusnya pada fuqaha. Bukan berarti nggak paham hadis ya. Mereka juga paham masalah hadis. Baik, yaitu penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan sebelum beliau memulai kajian fikihnya. Kata beliau, fadlu tafaqquhi fiddin. Ya, untuk memotivasi kita yang mau belajar tentang masalah agama, yaitu keutamaan mendalami ilmu agama. Ya, keutamaan dalam mendalami ilmu agama. Kemudian beliau memulai dengan pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya, wa ba'du, dan setelah itu kata beliau, fa inna tafaqquha fid dini. Nah, kalau nanti kalau bisa punya kitabnya ya, sehingga latihan membaca. Kalau usul salasa rata-rata punya ya. Kalau udah punya nggak usah beli lagi. Fa inna tafaqquha fid din min afdalil a'mal. Sesungguhnya mendalami ilmu agama atau belajar ilmu agama itu merupakan amalan yang paling mulia. Jadi jangan dikira nggak dapat pahala ya, kita dapat pahala. Dan ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para ulama itu menyebutkan di antara sebab orang itu jatuh ke dalam dosa kemaksiatan karena lalai dari berzikir kepada Allah. Kalau antum lihat kehidupan sehari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai bangun sampai tidur kembali itu isinya zikir. Isinya itu zikir. Tapi zikir ada zikir secara khusus, ada zikir secara umum. Zikir secara khusus, contoh, zikir habis sholat, zikir pagi petang, ucapan tahlil, ucapan takbir,
ucapan tasbih, ya, dan zikir-zikir yang lainnya, tahlil yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir secara khusus. Adapun zikir secara umum, salat itu zikir. Duduk di majelis ilmu itu zikir. Saling berwasiat antara satu dengan yang lainnya, dengan temannya, menasihatin, itu zikir. Mengingat akhirat itu zikir. Mengingat kematian itu zikir. Dan isinya yang dilakukan oleh Nabi SAW itu selalu zikir. Bahkan duduk-duduk bersama para sahabat itu beliau zikir. Beliau nggak ghibah, beliau melakukan zikir. Bahkan sampai-sampai ya, tatkala Nabi SAW masuk ke dalam WC yang itu nggak boleh zikir, karena dilarang zikir ya. Sehingga ketika keluar dari kamar mandi atau WC, beliau zikir dengan ucapan Ghufronaka. Apa artinya? Ampunilah aku. Minta ampunan kepada Allah. Para ulama menjelaskan kenapa zikirnya ampunilah aku, karena di dalam WC itu tidak boleh zikir. Beliau lalai. Ya, mau nggak mau nggak boleh zikir. Ya. Sehingga ketika keluarnya beliau zikir. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini majelis ilmu atau belajar agama itu juga termasuk zikir. Jangan diremehkan. Makanya sesuatu yang orang akan kehilangan kebaikan yang banyak kalau menghindari majelis ilmu. Makanya di niatnya itu harus betul-betul ikhlas karena Allah SWT, karena pahalanya sangat besar nanti. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Man yaltamisu ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, ya, mencari ilmu, mendalimi agama, belajar agama, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan yang lain. Jadi kunci jalan ya, bukan kunci ya, jalan menuju surga, karena kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Geriginya itu amalan, yaitu ibadah. Jalannya menuju ke surga itu dengan ilmu. Kalau antum nggak punya ilmu, tersesat nanti, nggak sampai ke surga. Jangankan masuk, sampai aja enggak, karena tersesat. Wa huwa alamatul khairi, ya, belajar agama atau mendalimi ilmu agama itu termasuk apa? Tanda kebaikan. Ya, termasuk tanda kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Itu berarti apa? Menunjukkan kebaikan, nggak ada keburukan. Nah, jadi kalau antum jangan lupa dalam setiap amal apapun, amal kebaikan apapun, itu hati harus dikontrol. Kalau hati tidak dikontrol, nanti sia-sia, justru dapat dosa, yaitu riya. Riya, sombong, hasad, itu akan masuk. Ya, makanya kita harus apa? Ngontrol hati kita setiap amalan. Ya, kita akan menyesal nanti kalau di yaumul kiamah. Ya, kita banyak amalannya, ternyata apa? Terjegal dengan penyakit hati. Kita yang rugi nanti. Makanya hati ini sering apa? Selalu dievaluasi. Makanya sering saya sampaikan juga sebagai pengingat diri pribadi saya pribadi, yaitu apa? Untuk senantiasa tersibukkan mengevaluasi diri sendiri, terutama hati. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, kita tidak akan sibuk dengan urusan orang lain. Urusan orang lain itu bukan urusan kita. Ya. Menjadi urusan kita kalau kita melihat kemungkaran, tapi apa, dinasihati dengan cara-cara yang bagaimana dia supaya mau menerima nasihat kita, ya, itu tetap, tapi bukan mencari-cari kesalahan, bukan dalam rangka menjatuhkan kehormatan saudara kita, ya. Nah, itu semua itu butuh ilmu. Wadzalika li'anna tafaqquha fid din yasulu bihil ilman nafi'a alladhi yaqumu alaihil amalu as-salihu. Yang demikian itu karena mempelajari agama
atau memperdalam ilmu agama itu akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu akan tegak amalan yang soleh. Maksudnya apa? Ya, amalan soleh tidak dikatakan amalan soleh tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga para ulama menjelaskan syarat diterima amalan soleh seorang hamba itu harus terpenuhi 2 syarat mutlak. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua apa? Mutaba'atu li sunnati Rasulillah SAW, sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan itu butuh ilmu, harus berdasarkan ilmu. Amal soleh dikatakan amal soleh kalau didasari dengan ilmu dan akan menghasilkan, itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya apa? Kita setiap pagi dianjurkan untuk berdoa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan ilmu yang bermanfaat, dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Jadi kita belajar agama bukan hanya sekedar wawasan, kemudian tidak diamalkan. Ini kesalahan kita, nanti kita yang akan menyesal kelak yaumul qiyamah. Jadi untuk diamalkan, betul-betul kita amalkan. Jangan ditunda-tunda, dicicil. Kalau tunda-tunda nanti numpuk berat. Ternyata berat ya. Nah, kalau seandainya kita memang berat, ya kita seandainya memang berat, antum cari pada diri antum pribadi potensi yang Allah berikan pada diri antum pribadi. Karena memang seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT, sebab yang paling banyak atau sebab yang paling dominan itu antara satu dengan yang lain akan berbeda. Suatu amalan yang bisa diunggulkan di hadapan Allah, yang itu menjadi sebab dia masuk surga, antara satu dengan yang lainnya beda-beda. Seperti Bilal. Bilal apa? Yang dikabarkan oleh Nabi SAW, karena dia memiliki amalan yang istimewa, selalu menjaga kesuciannya. Setelah wudhu dia sholat 2 rakaat. Ya, nah ini kita sering lalai, kita yang orang-orang motivator atau yang lainnya, yang dicari potensi itu hanya dari urusan dunia, urusan akhirat jarang digali. Apa sih yang Allah berikan potensi yang besar pada kita, yang kita mampu dan dimudahkan untuk melakukannya? Kan beda-beda. Ada yang memang masuk surga gara-gara, kalau Bilal tadi, ada yang masuk surga gara-gara apa? Memperbanyak sholat. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Memperbanyak sedekah. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Memperbanyak puasa. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Suka bantu urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Lah itu digali. Ketika antum menemukan potensi itu yang Allah kasih kelebihan pada diri kita, itu perbanyak amalannya. Misalnya antum orang kaya, betul-betul orang kaya, orang miliarder, ya, antum memperbanyak sedekah dan antum nggak peduli, nggak takut miskin. Tadi saya baca berita Sulaiman Ar-Rajhi yang termasuk miliarder, beliau menyumbangkan 250-an miliar dolar Amerika. Sekarang beliau tidak dikategorikan sebagai miliarder lagi, disumbangkan duitnya. Ya, itu beliau memiliki amalan yang Allah kasih potensi, bisa mengembangkan usaha sehingga jadi kaya raya. Tapi apa? Kekayaannya tidak untuk kemaslahatan dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk Islam dan kaum muslimin. Bahkan konon saya pernah baca itu, beliau HP-nya itu HP jadul beliau. Mobilnya aja bukan mobil yang mewah. Sekarang kan orang beli mobil yang mewah untuk apa? Flexing, ya kan? Pamer kekayaan, outfitnya. Saya juga baru tahu outfit kaos kok bisa harga, kaos oblong loh, bisa harga 5 juta, 10 juta itu. Kaos oblong putih itu. Ya, baru tahu saya. Ya. Kaos oblong fungsinya cuma kayak gitu, bagi saya 100.000 ke atas itu sudah kemahalan. Kaos itu ya maksimal jangan sampai 100 lah, saya pribadi. Nah itu makanya, tapi ini saya ngomong kayak gini nih karena masih miskin. Kalau kaya kan belum tentu ya. Nah itu makanya
kalau kita minta kepada Allah, jangan hanya minta kekayaan. Loh Ustaz, para sahabat kaya loh Ustaz. Iya, yang ngelarang kaya itu siapa? Nggak ada yang larang. Cuma ingat, yang dicontoh dari sahabat jangan kayanya saja, tapi amal perbuatan contoh. Ustaz Utsman bin Affan itu kaya raya. Iya, antum contoh amalannya. Utsman bin Affan itu duitnya itu banyak untuk diwakafkan. Sampai sekarang aja wakaf tanah kebunnya Utsman bin Affan, bahkan rekeningnya atas nama Utsman bin Affan sampai ada sampai sekarang. Jadi wajar beliau dikasih kabar gembira masuk sebagai penghuni surga. Bagi kita sedekah 10 juta sudah, masya Allah 10 juta banyak itu 10 juta, udah masya Allah bangga gitu ya. Itu kita jauh ya. Abdurrahman bin Auf itu sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri-istrinya kasih tanah itu, kasih tanah. Pokoknya untuk Islam dan kaum muslimin. Apalagi Abu Bakar. Ketika Umar merasa, wah sedekah saya ini banyak, separuh loh. Antum sekarang punya duit berapa? Antum misalkan awal gaji 10 juta, 5 juta disedekahkan. Oh itu Umar itu, separuh disedekahkan. Pak Ustadz, aduh diomeli istri nanti kalau tanya ini duitnya kemana ini mas, kok hilang separuh ini. Lah Umar, ketika datang Abu Bakar disedekahkan semuanya. Antum mampu 10 juta itu disedekahkan semuanya. Perang dunia di dalam rumah tangga itu nanti. Di luar. Iya akan perang dunia itu nanti. Nah, makanya Umar ngakui kekalahan keutamaan dari Abu Bakar. Saya memang selalu kalah dari Abu Bakar. Memang ketika beliau ditanya, engkau sisakan untuk keluargamu untuk apa? Saya sisakan untuk Allah dan Rasul. Jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, cuma ini jangan ditiru leterlek seperti itu ya. Antum nanti dipraktekkan. Kata Ustadz harus dipraktekkan ilmunya, jangan tunda-tunda. Wow, langsung pulang langsung transfer semua isi rekening. Wah, ini saya yang dimarahin ini. Jangan ngaji ke Abu Nabila lagi. Nanti miskin nanti. Bukan seperti ini. Jadi makanya Nabi SAW ketika menasehatin itu melihat kondisi sahabatnya. Ada sahabat yang mau meninggal, dia kepingin berwasiat sepertiga ya. Oh, separuh awalnya. Separuh hartanya itu mau disedekahkan. Ya, separuh karena dia cuma punya satu putri. Apa kata Nabi SAW? Setengah itu kebanyakan. Ya sudah, saya sepertiga. Ya, udah kata Nabi SAW, sepertiga itu masih banyak. Tapi maksimal sepertiga. Kalau mau diwasiatkan, diberikan kepada selain ahli waris, itu boleh. Maksimal sepertiga. Itu pun Nabi SAW masih komentari, sepertiga itu masih banyak. Engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, tidak minta-minta, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin tapi minta-minta, suka minta-minta. Itu kan beda. Tapi ketika Abu Bakar sedekah banyak, itu beliau nggak pernah komentari. Kenapa? Apa perbedaannya? Kekuatan keimanan. Itu yang membedakan. Kita itu beda dengan Abu Bakar. Kalau mau nyamain sedekah yang sama, antum samakan. Oh Ustadz, insya Allah saya menerima. Saya ikhlas gaji bulan depan saya sedekahkan semuanya untuk Islam dan Muslim. Oke, sekarang ini istri antum ridho enggak? Loh itu kan bukan urusan saya, tapi antum wajib menafkahi istri. Lah, sedangkan keluarga Abu Bakar itu juga kekuatan imannya itu kokoh-kokoh. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditinggal hijrah bersama Nabi, itu Aisyah sama siapa itu? Saudarinya siapa? Asma binti Abu Bakar. Kakeknya kan buta, atau bapaknya Abu Bakar kan buta. Itu ditanya, apa yang engkau tinggalkan oleh bapakmu? Oleh Abu Bakar apa? Itu pura-pura ngisi batu biar dikira duit. Ini yang ditinggalkan. Padahal batu nggak ditinggalkan duit. Itu menunjukkan Aisyah sama Asma binti Abu Bakar kekuatan imannya beda dengan kita, beda dengan istri kita. Ya, itu marah-marah nanti. Ya, mana mas duitnya mas? Habis nih, nggak makan kita terus gimana? Ya udah ngutang lagi.
Nah itu, ya. Itu di teras nanti. Nah, baik, kita kembali sini. Masih ada waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Fal huda huwal ilmu. Para ulama tafsir menafsirkan petunjuk di sini itu maknanya ilmu. Ilmu al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian wadinil haq, Rasulullah itu membawa agama yang benar, maknanya adalah al-amalus soleh, amalan soleh. Nah, dua hal ini nggak akan terlepas, ilmu dan amal soleh. Jadi kita belajar, tujuan utama untuk apa? Untuk mengamalkan, bukan hanya sudah sebagai wawasan. Ini sebagai peringatan bagi kita, pengingat kita, hendaknya kita belajar untuk diamalkan. Waqad amar Allah subhanahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'ala az-ziyadata minal ilmi. Dan sungguh Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepadaku, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala, wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, wa hada wadihud dalalati fi fadlil ilmi. Ayat yang mulia ini mengindikasikan secara jelas, secara gamblang tentang keutamaan ilmu. Nabi saja diperintahkan untuk minta ilmu tambahan, ilmu yang bermanfaat. Makanya jangan lupa kita berdoa, terutama pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Atau antum sebelum berangkat, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jangan lupa berdoa. Jangan mengandalkan otak kita, jangan mengandalkan kemampuan dan pemahaman kita. Harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah lam ya'mur nabiyahu bi talabil isdiyadi minasyai'in. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulai ini tidak memerintahkan nabinya, bahkan tidak ada dalil yang menunjukkan Allah memerintahkan apa? Ya. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan, melainkan hanya tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan minta tambahan harta, minta tambahan apa? Kekuatan, enggak. Tapi minta tambahan ilmu. Ya, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau, Allah akan membukakan pintu dunia untuk Nabi. Ya, tapi beliau nggak mau. Ya, beliau nggak mau. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW itu miskin ya. Tapi memang benar, kadang beliau miskin, kadang kaya, kadang miskin, kadang kaya. Tapi ketika kaya, mendapatkan uang banyak, beliau dikeluarkan semuanya itu. Beliau pernah menyembelih onta, 100 onta. Anggap onta harga 50 juta. Kali 100 berapa? Miliaran. Istri-istri Nabi itu dibayar maharnya, itu kalau dirupiahkan miliar. Sedangkan kita kebanyakan, terutama Indonesia itu Masya Allah murah-murah. Sholat. Anak aja cuma 2 gram ya emas, 2 gram emas. Ya. Tapi Nabi Masya Allah sampai miliaran ya. Makanya kalau dikatakan miskin sih, ya beliau sebetulnya kaya, tapi hidupnya sederhana. Ketika nggak ada makanan, beliau puasa, nggak ngeluh. Ketika ada duit, beliau keluarkan. Makanya beliau pernah sholat, beliau nggak khusyuk di tengah sholat, ingat bahwasanya di lemarinya masih ada emas. Makanya beliau setelah sholat itu langsung salam, langsung pulang ke rumahnya untuk ambil emas untuk dikeluarkan sedekahnya. Ketika sakit juga, beliau ngingetin Aisyah, sehingga saya ada emas, tolong keluarkan itu emas. Alhamdulillah ternyata beliau Allah sembuhkan sehingga sehat. Setelah sembuh, yang beliau tanyakan kepada Aisyah,
itu bukan yang lain, tapi apa? Apakah engkau sudah melaksanakan apa yang aku perintahkan? Belum, wahai Rasulullah, karena saya sibuk merawat diri engkau. Ya, kata beliau, saya tidak mau menghadap kepada Allah, ternyata masih memiliki emas di dalam rumahnya. Dikeluarkan itu. Kalau kita justru untuk nabung, justru untuk investasi. Ya, investasi ya. Bukannya nggak boleh ya. Antum jangan salah paham ya. Boleh kan? Iya boleh nabung. Maksudnya kan gini loh, diperhitungkan itu boleh. Misalkan gini, anak saya mau sekolah kan butuh duit. Iya mau pondok. Kalau ada kelebihannya ditabung untuk biaya pondok. Bukan nggak boleh, jangan salah paham. Kalau zaman sekarang nggak nabung ya agak susah. Apalagi gaji antum tetap flat. Seandainya ada perubahan yang paling berubah 1 sampai 5 juta lah. Kan flat istilahnya ya. Nah, itu harus diperhitungkan matematika, boleh, bukan dilarang. Ya, cuma jangan pelit-pelit banget, jangan nggak dikeluarkan sama sekali. Antum kalau nggak percaya, antum coba ya, antum coba. Antum sedekah nggak sedekah, bisa makan nggak? Bisa. Tetap akan bisa. Antum dikeluarkan duit, antum tetap bisa makan. Antum nggak mengeluarkan duit, antum tetap bisa makan. Maka sangat rugi kita kalau nggak pernah sedekah sama sekali, minimal dalam 1 bulan, kan gajinya kan bulanan, itu nggak antum keluarkan sedekahnya, antum akan menyesal kelak di yaumul qiyamah. Ya, nggak harus separuh ya, kita bukan Umar bin Khattab, bukan, ya, bukan semua gaji di kita bukan Abu Bakar, ya minimal berapa lah semampu antum perhitungkan, antum hitung secara matematika ya, tapi jangan secara detail ya. Secara detail antum nggak akan sedekah, kayaknya kurang ini, karena kadang ya kita anak rasakan sendiri ya, kalau hitungan matematika nggak akan cukup. Jadi jangan dihitung, tapi ya jangan jangan terlalu parah lah. Jangan secara detail. Kalau secara detail pelit nanti kita. Nggak akan ini kurang ini. Bulan ini kayaknya minus ini. Nggak akan sedekah kalau kayak gitu. Sampai akhir tahun pun nggak akan sedekah. Ayo waliyadzubillah. Itu yang kita sayangkan. Baik, kita kembali sini. Waqad samman Nabi SAW al-majalis allati yata'allamu fiha al-ilman nafi'a riyadil jannah. Ya, biriyadil jannah. Dan sungguh Nabi SAW majlis-majlis yang di dalamnya itu dibahas tentang ilmu, itu dinamakan oleh Nabi Riyadul Jannah. Apa riyad? Taman-taman surga. Ya, taman-taman surga. Bahkan dikabarkan oleh Nabi, majelis ilmu itu juga dihadiri oleh para malaikat, dan para malaikat mendoakan. Ya, makanya jangan berat untuk mendatangi majelis ilmu. Wa akhbaru annal ulama hum warathatul anbiya. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwasanya para ulama itu mereka pewaris para nabi, karena estafet menyampaikan ilmu dari para nabi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian wala syakka annal insana qabla an yuqaddima ala adai amali ma, dan tidak diragukan bahwasannya sebelum memulai pekerjaan apapun, sebelum melakukan suatu pekerjaan apapun, la budda an ya'rifat tariqal lati yu'addi biha dzalikal amala ala wajhi sahih. Maka seorang itu harus mengetahui cara melakukan pekerjaan tersebut dengan cara yang benar. Paham nggak ini? Jadi Syekh Shalih Fauzan itu menjelaskan, sebelum kan kita diperintahkan untuk apa? Beribadah kan? Nah, cara beribadah kan harus kita nggak mungkin tahu bagaimana cara sholat kecuali setelah belajar bagaimana cara yang benar untuk sholat. Ya, nah itu harus ditempuh dengan belajar agama, duduk di majelis ilmu, harus belajar. Ya, nah ini beliau menjelaskan seperti itu. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus tahu tata cara amalan yang benar itu bagaimana.
Hatta yakuna hadal amalu sahihan, hingga dia mengetahui bahwasanya amalan ini menjadi benar. Ya, ini dibolehkan, ini enggak diajarkan, yaitu dengan belajar ilmu agama. Muaddiyan linati jatihillati turjamin waroihi. Ya, sekaligus ya dapat mencapai target yang diharapkan, mencapai tujuan yang diharapkan dengan belajar itu. Wa kaifa yuqaddimul insanu ala ibadati rabbih allati tatawaqqafu 'alaiha najatuhu minan nari wa dukhulil jannah. Ya, bagaimana seseorang itu berani lancang beribadah kepada Allah tapi nggak tahu dalilnya. Itu namanya dianggap perbuatan lancang. Allah memang memerintahkan kita untuk beribadah, tapi jangan ngawur ibadahnya. Oh, cara ibadah yaitu dengan misalkan mendatangi batu yang dikeramatkan, minta jadi wasilah untuk disampaikan kepada Allah, karena batu nggak punya dosa misalkan. Ini ngawur namanya. Atau mungkin kita diperintahkan sholat duhur agar kita dapat pahala yang banyak 10 rakaat. Ini ngawur, ya. Sehingga harus berdasarkan ilmu, ya. Ilmu yang itu dapat mencegah dari siksaan api neraka dan yang dapat mengantarkan ke dalam surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yuqaddimu ala dzalika biduni ilmin. Maka bagaimana dia melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa mencapai surga dan terhindar dari api neraka tanpa didasari dengan ilmu, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya tujuan Allah mengutus seorang utusan itu untuk menjelaskan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Wa min thamma iftaraqan nasu bin nisbati lil ilmi wal amali thalathatu firaq. Ya, dari sana ya, maka dalam hal ini ilmu dan amalan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ilmu dan amalan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Al-fariqul awwalu, kelompok yang pertama, alladzina jama'u bainal ilmin nafi'i wal amali sholih. Yaitu orang-orang yang dapat memadukan antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa haula'i qad hadahumullahu siratal mun'ami alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yaitu mereka-mereka yang Allah berikan petunjuk ke jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Mereka adalah kelompok pertama, mereka adalah yang Allah berikan petunjuk menuju jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan pada mereka. Di antaranya lah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping bagi orang-orang yang beriman. Jadi itu kelompok pertama, yaitu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan orang yang diberikan kenikmatan. Al-fariqus tsani, kelompok yang kedua, alladzina ta'lamul ilman nafi'a wa lam ya'malu bihi. Kelompok yang kedua yaitu mereka belajar ilmu agama, mempelajari ilmu yang bermanfaat tapi tidak diamalkan. Wa haula'i humul maghdubi 'alaihim minal yahud. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kalangan orang-orang Yahudi, waman nahwahum, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka amal perbuatannya, pemikirannya seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu tapi tidak mau diamalkan sampai zaman sekarang. Al-fariqus tsalits, kelompok yang ketiga, alladzina ya'maluna bila ilmin, orang-orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Wa haulaihum ahlul dhalali minan nasara. Mereka adalah orang-orang yang sesat, di antaranya dari kalangan orang-orang Nasrani. Wa man nahwahum, dan orang-orang yang sejalan
pemikirannya dan amalan seperti orang-orang Nasrani. Yaitu apa? Mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Dan 3 kelompok inilah yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami, yaitu ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah menafsirkan jalan yang lurus adalah jalan yang telah engkau berikan kenikmatan pada mereka. Siapa itu? Yang tadi disebutkan oleh saya Shalal Fauzan, para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang soleh. Ada 4. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Ini nggak hanya sekedar orang Yahudi ya, tapi orang-orang yang memiliki pemikiran seperti orang Yahudi, mempelajari ilmu yang bermanfaat tanpa diamalkan. Walau bolin, dan bukan jalan orang-orang yang disesatkan dari kalangan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang memiliki pemikiran yang sejalan dengan orang-orang Nasrani. Beramal, beribadah, tapi nggak didasari dengan ilmu. Orang mukmin itu harus belajar, kemudian diamalkan, dan beramal harus berdasarkan ilmu. Tidak ngawur belajar beribadahnya, tidak ngawur beramalnya. Makanya ketika kita belajar agama, kita menemukan terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Antum harus tahu argumen masing-masing, sehingga ketika ditanya kelak di yaumul qiyamah, kita punya hujah. Anak kemarin ditanya oleh seorang umahat ya, Ustaz, apa hukumnya makan ulat? Ulat ini loh yang di Jati. Apa hukumnya makan ulat? Saya katakan, kalau saya pribadi, hewan yang tidak disembelih secara syar'i namanya bangkai. Dan bangkai itu haram, hukum asal. Tapi dalam Islam ada bangkai yang dikecualikan, yang dihalalkan, yaitu bangkai hewan yang hidup di air, baik laut maupun tawar, sama belalang. Itu halal. Adapun ulat tidak dikategorikan sebagai bangkai yang dihalalkan. Maka, dan inilah yang dikuatkan dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Dohiri. Nah, kemudian dia nge-share link, ini Ustaz linknya. Oh ya, saya dulu udah lama baca tulisan beliau bagus, tapi saya tetap pada pendapat saya, kalau anti memang berpendapat boleh, ya silakan gitu. Silakan, yang penting punya argumen. Ya, kalau saya tetap haram. Seandainya pun saya berpendapat halal, saya nggak mungkin makan ulat. Masih banyak makanan yang enak yang lebih enak daripada ulat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong dimatiin.